Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan ini kami akan memberikan simulasi tutorial teknis syarat pendaftaran PPDB SNMPTN 1 Panongan. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan beberapa tahap yang akan dilakukan oleh calon pendaftar. Dan tahap-tahapannya akan kita lihat pada video berikutnya. Selamat menyaksikan. Untuk tahap yang pertama, calon pendaftar mempersiapkan berkas atau dokumen sesuai dengan persyaratan PPDB SMP 1 Panongan yang sudah ditentukan. Syarat yang pertama adalah mempersiapkan surat kelulusan SD asli, kemudian kartu keluarga asli, dan yang terakhir akta kelahiran pendaftar asli untuk mempermudah dalam pengisian pendaftaran online. Tidak lupa juga calon pendaftar menentukan titik koordinat tempat tinggal yang sesuai dengan alamat yang ada di kartu keluarga. Berikut akan disimulasikan tutorial cara pendaftaran online juga penentuan titik koordinat. Selamat menyaksikan. Berikut adalah tutorial pendaftaran PPDB SMP Negeri 1 Panongan tahun 2022 melalui web PPDB online SMP Negeri 1 Panongan. Untuk mengakses web PPDB SMP Negeri 1 Panongan tahun 2022 melalui online, dapat menggunakan mesin pencari Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lain sebagainya. Setelah membuka salah satu aplikasi mesin pencari, silakan ketik di URL ppdb atau titik SMPN 1 Panongan titik SCH titik ID, kemudian tekan enter, maka akan muncul tampilan PPDB online SMP Negeri 1 Panongan tahun 2022. Pada web ini akan ditampilkan beberapa fungsi atau menu yang dapat diakses oleh seluruh pendaftar pada saat pendaftaran yang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Pada beranda ini, pendaftar dapat melihat berbagai fitur antara lain tanggal tutup, informasi tentang tanggal tutup, informasi tentang waktu tutup pendaftaran, informasi kontak yang dapat dihubungi, dan kuota pendaftar. Pada saat ini, pendaftaran masih tutup karena menunggu jadwal resmi edaran pembukaan PPDB SMP Negeri 1 Panongan. Ada beberapa fitur yang ditampilkan pada web PPDB SMP Negeri 1 Panongan, antara lain adalah 1. Beranda. Beranda ini adalah tampilannya pembuka pada web pendaftaran PPDB SMP Negeri 1 Panongan. Kemudian ada menu informasi. Menu informasi ini dapat diakses untuk menggali informasi mengenai alur pendaftaran, syarat pendaftaran, panduan pendaftaran, rangkaian kegiatan, dan FAQ. Semuanya dapat diklik untuk dilihat informasi-informasi yang terdapat dalam PPDB SMP Negeri 1 Panongan. Kemudian ada menu pengumuman. Menu pengumuman berisi informasi-informasi update tentang pelaksanaan PPDB SMP Negeri 1 Panongan tahun 2022, antara lain mengenai jadwal pelaksanaan, jurnal harian, pengumuman, dan lain sebagainya. Kemudian ada menu seleksi PPDB. Pada menu seleksi PPDB berisi tentang hasil seleksi pendaftaran PPDB SMP 1 Panongan yang diterima dan yang tidak diterima. Kemudian ada menu download. Menu download difungsikan untuk para pendaftar mendownload file-file yang dibutuhkan pada saat pendaftaran PPDB SMP Negeri 1 Panongan tahun 2022 sesuai syarat yang ditentukan. Kemudian juga bisa mendownload brosur mengenai
tata cara atau alur pendaftaran SMP Negeri Panongan tahun 2022. Semua hal tersebut dapat diakses secara baik apabila internet para pendaftar stabil. Maka diusahakan bagi para pendaftar menyediakan kuota internet atau jaringan internet yang stabil. Kemudian tata cara pendaftaran antara lain, pendaftar menuju pada menu daftar, lalu klik. Setelah diklik, maka langkah berikutnya pendaftar mempersiapkan dokumen-dokumen yang sudah di awal tutorial PPDB, antara lain adalah mengisi nama lengkap sesuai dengan ijazah. Yang kedua, mengisi nomor induk siswa nasional atau NISN sesuai dengan ijazah. Kemudian pilih jenis kelamin. Kemudian masukkan nomor telepon atau WA yang aktif yang bisa dihubungi. Kemudian masukkan alamat email pendaftar yang aktif. Kemudian buat paspor yang mudah diingat. Jadi untuk paspor digunakan untuk nanti para pendaftar login melanjutkan pendaftaran PPDB SMP Negeri 1 Panongan secara online melalui web PPDB SMP Negeri 1 Panongan. Kemudian tentukan titik koordinat lokasi tempat tinggal sesuai dengan kartu keluarga. Caranya bisa langsung ke menu map, lalu bisa kita lihat ada titik biru yang merupakan titik awal, yaitu titik awal di SMP Negeri 1 Panongan. Kemudian bisa ditentukan lokasi kita dengan memperbesar tampilan map, kemudian menarik titik biru ke titik tempat tinggal pendaftar sesuai dengan yang tercantum dalam kartu keluarga pendaftar. Setelah ditentukan, maka klik daftar. Apabila muncul seperti ini, maka ada peringatan kolom-kolom belum terisi sempurna. Setelah sukses melakukan pembuatan akun bagi pendaftar, maka langkah berikutnya adalah pendaftar melakukan login di web PPDB SMP Negeri 1 Panongan dengan mengklik menu login. Maka akan tampil jendela seperti ini. Langkah pertama adalah pilih calon peserta PPDB. Kemudian masukkan username yang sudah dibuat tadi, yaitu username-nya adalah NISN atau nomor induk siswa nasional. Kemudian masukkan paspor yang sudah tadi dibuat, yang tadi mudah dihafal dan diingat. Sekali lagi diingatkan bahwa pendaftaran PPDB SMP 1 Panongan ini hanya bisa dilakukan satu kali. Jadi harap diperhatikan sekali lagi bahwa calon pendaftar hanya bisa melakukan pendaftaran secara online hanya satu kali. Jadi harap hati-hati. Kemudian setelah login, kita ambil contoh. Masukkan nomor NISN, kemudian masukkan password yang sudah dibuat. Maka setelah berhasil login, akan muncul tampilan sebagai berikut. Tampilan-tampilan yang ada akan ditunjukkan oleh keterangan login successfully. Selanjutnya, pendaftar dapat mengakses jendela yang ada di sebelah kiri, antara lain adalah dashboard, kemudian pengumuman sebagai informasi update mengenai kegiatan PPDB SMP Negeri 1 Panongan tahun 2022. Pendaftar bisa mengakses kapan waktu. Kemudian langkah selanjutnya, pendaftar juga bisa mencek informasi mengenai alur pendaftaran, syarat pendaftaran, jadwal kegiatan, panduan pendaftaran, dan FAQ. Langkah selanjutnya, pendaftar mengklik daftar, kemudian mengisi formulir atau mengklik formulir.
Kemudian setelah menu formulir terbuka, silakan isi formulir sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ditampilkan secara lengkap dan sesuai dengan berkas yang akan diserahkan. Setelah mengisi kolom-kolom isian tersebut, maka langkah selanjutnya pendaftar mengklik bagian bawah, yaitu mengklik menu daftar. Setelah berhasil, maka pendaftar bisa melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang nanti juga akan divalidasi atau diverifikasi pada saat verifikasi berkas di SMP Negeri 1 Panongan. Cara mengupload adalah klik pendaftaran, lalu klik upload dokumen pendukung. Kemudian akan muncul menu seperti ini. Kemudian dokumen-dokumen yang ingin ditambahkan tinggal klik tanda tambah. Setelah muncul klik tanda tambah, masukkan nama dokumen yang ingin diupload. Kemudian siapkan dokumen yang ingin diupload pada file komputer yang sudah diupload. Kemudian klik simpan. Adapun beberapa dokumen yang ingin ditambahkan bisa memilih menu tanda tambah pada tampilan pendaftar dan upload dokumen pendukung. Setelah semua dikerjakan, maka langkah berikutnya adalah pendaftar mencetak form pendaftaran yang nantinya akan dibawa pada saat verifikasi berkas di SMP Negeri 1 Panongan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Pada formulir pendaftaran ini akan ditampilkan nomor urut pendaftaran dan akan dibuatkan jadwal verifikasi berkas sesuai dengan nomor urut pendaftaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh panitia pendaftaran PPDB SMP Negeri 1 Panongan. Kemudian pendaftar juga mencetak kartu peserta. Nah, kartu peserta ini juga akan dibawa pada saat verifikasi berkas di SMP Negeri 1 Panongan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Selanjutnya, pendaftar juga bisa mencetak hasil pengumuman setelah melakukan verifikasi berkas dan pengumuman sudah diberikan oleh panitia PPDB SMP Negeri 1 Panongan, maka hasil pengumuman bisa dicetak oleh peserta pendaftaran untuk dilakukan daftar ulang setelah dinyatakan diterima. Pada menu download, pendaftar bisa mendownload brosur dan mendownload contoh dokumen yang sudah ditetapkan sebagai syarat pendaftaran di SMP Negeri 1 Panongan. Kemudian ada menu pesan, dan setelah kita melaksanakan semua, maka kita mengakhiri dengan mengklik logout. Demikian tutorial pendaftaran melalui online di web PPDB SMP Negeri 1 Panongan tahun 2022. Sekali lagi, diharapkan tutorial ini bisa membantu dan bisa memperlancar dalam pendaftar untuk melakukan pendaftaran PPDB SMP Negeri 1 Panongan tahun 2022. Semoga bermanfaat. Berikut adalah video tutorial untuk menentukan titik koordinat tempat tinggal lokasi pendaftar dan menentukan jarak titik koordinat dengan tempat tinggal pendaftar dan sekolah yang dituju. Untuk menggunakan pencarian titik koordinat bisa menggunakan mesin pencari Google, Chrome, Mozilla, dan lain sebagainya. Langkahnya adalah sebagai berikut. Silakan ketik di menu pencarian dengan mengetik Google Map. Setelah keluar, maka kita klik bagian Google Map. Maka akan keluar tampilan lokasi secara umum di dalam Google Map. Untuk menentukan titik koordinat tempat tinggal kita, pastikan lokasi alamat pendaftar, tempat tinggal pendaftar sesuai dengan yang tertera dalam kartu keluarga, karena nanti akan diverifikasi oleh panitia PPDB. Caranya, kita ketikkan pada kolom pencarian alamat tempat tinggal kita. Sebagai contoh, kita akan mencari titik
koordinat untuk SMP Negeri 1 Panongan. Kita ketik di mesin pencari SMP Negeri 1 Panongan. Setelah itu, klik tanda kaca pembesar atau tekan enter. Maka setelah diklik enter, maka akan muncul titik merah posisi SMP Negeri 1 Panongan. Atau jika kita mengetik alamat tempat tinggal, maka titik merah akan tepat di alamat yang sesuai dengan kartu keluarga. Kemudian untuk menentukan benar tidaknya posisi kita, aplikasi ini bisa kita perbesar atau kita perkecil untuk memastikan apakah sudah benar posisi yang sudah kita tentukan. Setelah itu, untuk menentukan titik koordinat, maka kita bisa melakukan langkah klik kanan pada titik merah, kemudian akan muncul jendela pilihan, lalu pilih ada apa di sini. Setelah diklik ada apa di sini, maka pada jendela sebelah kiri akan muncul titik koordinat yang ditujukan pada kursor, dan inilah yang akan kita gunakan untuk koordinat pendaftaran tempat tinggal kita. Bisa kita catat atau kita pindahkan ke aplikasi lain untuk kita nanti gunakan pada pendaftaran PPDB. Berikutnya, kita juga bisa mengukur jarak tempat tinggal sesuai dengan kartu keluarga dengan sekolah tujuan pendaftar. Caranya adalah, pertama, kita bawa kursor kita ke titik tempat tinggal kita. Sebagai contoh, di sini kita akan ambil jarak tempat tinggal dengan SMP Negeri 1 Panongan. Setelah kita tahu titik SMP 1 Panongan, maka klik kanan pada titik merah, kemudian pilih ukur jarak. Setelah ukur jarak, muncul titik hitam di titik merah tadi, maka kita akan bisa memastikan jarak yang diukur berdasarkan tempat tinggal kita dengan sekolah yang dituju. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa aplikasi ini bisa diperbesar atau diperkecil untuk memastikan tempat tinggal kita berada sesuai dengan Google Map. Kemudian setelah kita pastikan tempat tinggal kita, maka silakan arahkan kursor sesuai dengan tempat tinggal kita. Sebagai contoh, misalnya tempat tinggal kita berada di Jalan Raya Serdang Asri 3. Maka kita tinggal klik pada menu kursor, klik kiri, maka akan muncul jarak antara sekolah dengan tempat tinggal kita. Sekali lagi, pastikan titik yang diambil adalah titik sesuai dengan alamat tempat tinggal kita yang tertera dalam kartu keluarga. Setelah keluar, maka akan di jendela paling bawah akan muncul jarak yang bisa kita catat nanti di pendaftaran PPDB. Demikian tutorial penentuan jarak dan titik koordinat melalui komputer atau laptop, dan pastikan jaringan internetnya terhubung dengan baik atau stabil. Untuk penentuan titik koordinat dan jarak juga bisa dilakukan dengan menggunakan perangkat handphone. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Setelah melakukan pendaftaran online secara mandiri dengan tutorial video sebelumnya, pendaftar diharapkan hadir ke sekolah dengan membawa berkas yang sudah dipersiapkan sesuai dengan jalur pendaftaran yang sudah ditentukan, dengan map-map yang sudah ditentukan juga. Kemudian jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan, dan sebelum masuki gerbang sekolah tetap melakukan scan Peduli Lindungi. Tahap selanjutnya adalah pendaftar akan diarahkan menuju ruang tunggu dan konsultasi. Untuk tahap selanjutnya, para calon pendaftar akan diarahkan menuju ke ruang tunggu dan ruang konsultasi. Di ruang ini, panitia PPDB akan memberikan formulir kepada calon pendaftar untuk mengecek awal berkas yang akan dibawa nanti ke ruang berikutnya, ruang verifikasi. Di ruang ini juga
ada panitia akan melayani konsultasi para calon pendaftar. Selanjutnya kita akan menuju ke ruang verifikasi data. Oke, untuk tahap selanjutnya kita akan memasuki tahap inti, yaitu akan memasuki ruang verifikasi data, yang mana pada saat ini akan kita simulasikan oleh calon peserta pendaftar. Yang pertama, jangan lupa untuk pendaftar melalui jalur zonasi, yaitu memakai map biru, jalur afirmasi memakai map kuning, jalur mutasi memakai map hijau, dan jalur prestasi menggunakan map merah. Selanjutnya, para calon peserta pendaftar akan diarahkan menuju ke ruang pengisian daftar isi. Di sini calon pendaftar mengisi daftar hadir sesuai dengan nomor urutnya. Setelah itu, calon pendaftar memasuki ruangan menuju ke meja 1. Untuk mengecek berkas yang dibawa calon pendaftar sesuai atau tidak dengan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya menuju ke meja 2 untuk verifal lokasi jarak tempat tinggal pendaftar. Dan membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon pendaftar. Selanjutnya, pendaftar menuju ke meja 3, menyerahkan berkas dokumen sesuai dengan jalur pendaftaran yang dipilih. Setelah itu, pendaftar akan menerima bukti verifal pendaftaran yang sudah divalidasi oleh panitia. Yang terakhir, pendaftar boleh meninggalkan lokasi pendaftaran sesuai petunjuk arah yang sudah ditentukan. Selanjutnya, kita akan simulasikan calon pendaftar melalui jalur afirmasi yang menggunakan map kuning. Setelah diverifikasi di jarak tempat tinggal, menuju ke jalur afirmasi sesuai yang didaftarkan, menuju meja 3. Di situ akan diperiksa, kemudian akan mendapatkan verifal bukti pendaftaran yang sudah divalidasi oleh panitia. Selanjutnya, pendaftar boleh meninggalkan lokasi pendaftaran. Untuk selanjutnya, pendaftar yang melalui jalur mutasi dengan menggunakan map hijau menuju mejanya sesuai jalur pendaftarannya, diperiksa berkasnya, kemudian mendapatkan bukti verifal pendaftaran yang sudah divalidasi oleh panitia, kemudian boleh meninggalkan ruangan sesuai petunjuk arah. Dilanjutkan oleh calon peserta pendaftar yang melalui jalur prestasi dengan map merah, diperiksa berkasnya, ditinggalkan, kemudian diberikan verifal bukti pendaftaran yang sudah divalidasi oleh panitia. Boleh meninggalkan ruangan pendaftaran sesuai petunjuk arah yang ditentukan. Demikian, terima kasih. Selanjutnya, setelah pendaftar melakukan proses pendaftaran, maka para pendaftar dipersilakan untuk keluar melalui jalur yang sudah ditentukan. Setelah melakukan serangkaian proses pendaftaran di SMP 1 Panongan, diharapkan orang tua di rumah selalu memantau update jurnal harian dan pengumuman di web PPDB SMP 1 Panongan. Jika dinyatakan lulus, maka proses selanjutnya adalah melakukan daftar ulang yang sudah ditentukan jadwalnya dengan mencetak hasil pengumuman tersebut. Jika sudah melakukan daftar ulang, maka yang terakhir adalah calon siswa SMP 1 Panongan akan mengikuti MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah